Sebelum sidang hari ini berlangsung, ayah Prada Luki meluapkan kekecewaannya terhadap sejumlah saksi yang saat kejadian tidak mengambil tindakan mencegah penganiayaan terhadap anaknya. Soal polemik hutang Woods, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ia sepenuhnya bertanggung jawab. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang Woods berasal dari efisiensi anggaran. Jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia, pemain timnas U17 Alberto Henga optimistis mampu meraih poin di laga perdana nanti malam. Halo, selamat sore Indonesia. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya, Yasir Neneama. Dan saya, Cynthia Rompas. Saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo hari ini menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa. Sebelum sidang berlangsung, ayah Prada Luki sempat meluapkan kekecewaannya soal keterangan yang disampaikan oleh saksi pada sidang sebelumnya. Baru, kasihan. Woi, kamu senior bisa kamu buat dia tuh. Saya tentara sudah lama, ingat saya bahkan berani keluar dari tentara. Ingat baik-baik, berani anak saya tidak diurus, saya akan tuntut bukan di Indonesia, sampai dunia saya tuntut. Tanda mulut saya, ya. Jangan main-main. Taruhkan hidup saya, ingat baik-baik. Ya, saya bukan tentara yang seperti itu ya. Tolong tinjau kembali ini kasus. Sebelum sidang dimulai, saudara, ayah Prada Luki meluapkan emosinya di luar ruang sidang. Ia luapkan kekecewaannya atas kesaksian anggota Provos yang saat kejadian tidak mengambil tindakan untuk menghentikan penganiayaan yang dialami anaknya. Saksi sebelum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma, aturan lu menang. Tapi lu akan karma, ingat baik. Anak saya sudah mati. Kerjaan Provos kok cuma dulu diam. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan 8 saksi untuk 17 terdakwa, saudara. Di antaranya adalah saksi 4 anggota TNI Angkatan Darat, 2 orang dokter dan juga ibu angkat Prada Luki. Saksi ibu angkat Prada Luki bercerita saat ia bertemu dengan almarhum Prada Luki. Ia mengaku kaget saat Prada Luki menunjukkan luka-luka yang ada di tubuhnya dan mengaku dianiaya seniornya. Ada bengkak. Waktu itu kan almarhum yang bukakan sapi itu terus saya langsung tanya. Ibu kaget? Iya, saya kaget. Saya bilang, ke sini. Terus Luki langsung buka baju, kasih tunjuk. Almarhum langsung buka baju. Iya. Tapi ibu tanya dulu sebelumnya. Langsung buka baju, sebelumnya tanya kenapa kembali. Iya. Terus apa kata almarhum? Waktu itu almarhum mengatakan, Mama beta dipukul. Mama, sebentar. Mama, beta dipukul. Beta dipukul. Iya. Terus ibu tanya siapa yang pukul? Tidak. Saya tanya, jawab senior. Senior. Dikasih tahu nggak namanya? Waktu itu tidak kasih tahu. Selain ibu angkat Prada Luki, saudara, saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah dokter yang memeriksa Prada Luki. Dari kesaksian yang diungkap di persidangan, dokter yang memeriksa almarhum Prada Luki menyebut menemukan sejumlah luka memar akibat benda tumpul di dada, perut hingga kaki paha korban. Yang saya periksa itu sekitar jam 2:47. Jam 2:47. Datang ke OGD, siapa yang mengantarkan?
Saya sebutnya teman pasien karena pakaian tentara. Perut saya telusuri baik-baik karena ada luka memar itu. Iya, adanya di mana aja? Di perut, dada, terus Di perut, dada, sampai pinggang. sampai pinggang. Di kaki ada nggak? Di tangan ada, di kaki juga. Di paha lebih tepat. Paha ya. Tapi juga ada tanda memar yang merupakan kecurigaan ke arah trauma tumpul di bagian dada sama perut. 22 terdakwa tengah menjalani persidangan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Pradana Luki Sapril Sapurnamo sejak akhir Oktober 2025. Auditor Militer 315 membagi terdakwa di 3 berkas perkara berbeda. Namun, dakwaan kombinasi dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara dirasa kurang bagi keluarga. Ibu almarhum Pradana Luki bahkan menyebut orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kematian putranya. Torik Singajuru, itu yang saya lihat. Dan Bapak Madejini. Kedua itu yang saya lihat mereka cukup bertanggung jawab harusnya. Dan juga Danti Luki itu juga berperan penting. Tapi yang saya lihat di situ kebanyakan itu yang peran penting itu Bapak Torik Singajuru. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menjelaskan, hakim mungkin saja memberi hukuman yang berbeda dengan dakwaan. Namun hal itu rapuh karena bisa dibatalkan saat terdakwa meminta banding. Perubahan pasal dari penganiayaan ke percobaan pembunuhan bisa dilakukan jika sebelum masuk pembuktian. Sangat mungkin juga ya kalau hakimnya umpamanya berpegang pada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya dia kemudian juga mengarahkan. Tetapi agak sulit ya, karena apa? Karena nanti juga di tingkat banding umpamanya itu bisa dibatalkan ya kalau sekarang dakwaannya penganiayaan kemudian dijatuhkan putusan pembunuhan berencana gitu kan, si pemeriksaan ahli belum dimulai gitu. Nah itu masih bisa dirubah ya. Nah tapi kalau sekarang kan faktanya sudah diperiksa di saksi-saksi ya kan. Nah jadi agak sulit merubah dakwaan ini menjadi itu tadi paling tidak percobaan pembunuhan lah. Sebelumnya TNI Angkatan Darat berkomitmen menuntaskan kasus ini sesuai tindakan para pelaku. Persidangan juga dibuka untuk umum agar publik bisa memantau jalannya persidangan dan penegakan hukum berjalan secara transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita pantau jalannya sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus Pradana Luki Namo. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dari Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, sidang dalam persidangan kali ini, apa fakta-fakta yang diungkap oleh para saksi, terutama saksi dari ibu angkat Pradana Luki? Ya, selamat petang ya, dan juga saudara. Ada banyak hal yang disampaikan begitu. Ini juga menambah titik terang bagi puzzle ataupun juga kepingan-kepingan fakta dari kematian Pradana Luki Namo. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan hari ini, sidang untuk perkara yang melibatkan ada 17 terdakwa begitu ya. Ada 7 saksi hari ini, Yasir dan juga saudara yang hadir, yaitu 4 anggota TNI, 2 dokter dari RSUD Air Ramo Nagekeo, kemudian satu lagi ini adalah salah satu saksi kunci juga, yaitu ibu angkat dari Pradana Luki Namo. Jadi kalau di budaya begitu ya, di daerah Kupang begitu untuk di batalion ya, ketika misalnya ditugaskan di satu penempatan khusus atau berdinas di satu penempatan khusus, maka nanti akan memiliki ibu angkat atau ibu asuh begitu di daerah sekitarnya, sehingga ini nanti juga ada upaya untuk menolong dan juga berbakti di lingkungannya. Nah, salah satunya itu dihadirkan. Mengapa ini disebut sebagai saksi kunci, Yasir dan juga saudara? Karena tadi dari keterangannya, salah satu pihak yang melihat, bertemu, bahkan berbincang dengan Pradana Luki Namo sebelum dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025. Ini adalah ibu asuh atau ibu angkat dari Pradana Luki Namo yang tadi dihadirkan ke muka sidang. Yang menarik dari keterangannya ini adalah
di tanggal 28 Juli 2025, begitu tadi keterangannya di muka sidang di depan majelis hakim disampaikan bahwa memang sempat ada pertemuan dengan Prada Luki Namo pada saat itu di pagi hari begitu ya, dan juga sempat ditunjukkan luka-luka yang ada di sekujur tubuh Prada Luki Namo. Nah, pada saat tanggal 28 Juli, luka yang dilihat oleh ibu asuh atau ibu angkat dari Prada Luki ini ada di area punggung sampai ke area pinggang dan juga di area paha, dan itu hanya memar begitu ya bentuknya. Lalu dan juga ada di area wajah itu juga ada memar di sana. Setelah kemudian berselang beberapa hari, kemudian mendapatkan informasi bahwa Prada Luki ini akhirnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Airamo Nagekeo, dan juga sempat dikunjungi oleh ibu asuh atau ibu angkat. Ada hal yang berbeda, yakni luka dari Prada Luki Namo ini bukannya berkurang, malah bertambah. Jadi sebelum dijemput begitu ya untuk kembali ke batalion, ini sempat disampaikan bahwa memang lukanya hanya di bagian-bagian tersebut saja, tapi ketika kemudian ditemui, dijenguk, ini lukanya bertambah. Tentu ini mengindikasikan bahwa kekerasan yang terjadi dan juga dilakukan oleh para terdakwa ini betul adanya, dan tentu saja ini akan menjadi pertimbangan dari majelis hakim, termasuk juga keterangan dari 2 dokter yang juga menguatkan bahwa pada saat pemeriksaan awal ini juga ditemukan luka-luka pada tubuh Prada Luki, dan sekarang 4 anggota TNI ini juga masih menjalani proses pemeriksaan atau memberikan keterangan. Jadi kita masih tunggu apakah nanti hasilnya ini akan menguatkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa, ya ini berkaitan dengan adanya tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Luki Namo. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trinanda atas informasinya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur terkait dengan jalannya sidang kasus kematian Prada Luki yang menghadirkan sejumlah saksi, saudara. Dan saudara, seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini sidang kasus kematian Prada Luki menghadirkan sejumlah saksi, ada 8 saksi yang dihadirkan untuk 17 terdakwa, di mana dari 8 saksi yang dihadirkan ada 2 dokter yang dihadirkan dan juga ada ibu angkat dari almarhum Prada Luki Namo. Lalu apa saja fakta-fakta di persidangan kasus kematian Prada Luki dalam mengungkap kekerasan yang berulang yang dilakukan para terdakwa terhadap korban? Ulasannya lebih dalam, saudara, kita bahas bersama dengan perwakilan dari keluarga almarhum Prada Luki. Ada Ibu Debbie Fatimah Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International, Mas Usman Hamid, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang, Bu Debbie. Selamat petang. Baik, saya ke Mas Usman Hamid dulu. Mas Usman, kalau kita lihat ini ada 22 tersangka yang menjalani persidangan, sejumlah saksi juga dihadirkan. Menurut Anda, dari 22 tersangka yang terdakwa yang sudah dihadirkan ini, apakah hakim juga akan menelusuri siapa sebenarnya otak pelaku ataupun yang betul-betul bertanggung jawab atas kematian Prada Luki Namo? Ya, itu akan sangat bergantung dari independensi dan keberanian hakim. Tentu kita semua berharap hakim yang mengadili perkara ini benar-benar berani, benar-benar objektif, dan bebas dari segala intervensi untuk menelusuri siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas kekerasan terhadap Prada Luki. Saya kira dari sanalah kita akan mengetahui apa sebenarnya problem utama di sana. Saya menduganya ini memang problem sistemik di dalam lingkungan militer, di dalam memahami secara keliru apa yang disebut sebagai disiplin militer. Disiplin militer itu ada disiplin yang menghormati hak asasi manusia, ada yang tidak. Bahkan yang tidak menghormati hak asasi manusia tidak pantas disebut sebagai disiplin militer. Nah, biasanya disiplin militer yang seringkali menyalahi hak asasi manusia adalah disiplin yang didasarkan pada kepatuhan terhadap perintah, baik atasan, senior, atau orang yang berpangkat lebih tinggi secara buta. Padahal disiplin dalam kemiliteran, dan memang disiplin dibutuhkan, tapi disiplin di dalam kemiliteran itu juga harus menghormati hak asasi manusia. Hukuman-hukuman yang sifatnya fisik, minimal harus dalam bentuk
pengolahan fisik seperti olahraga dalam pengertian push up, sit up dan seterusnya. Tapi yang terjadi pada Prada Luki ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang saya kira sangat serius dan sangat berat. Karena itu harus ada yang paling bertanggung jawab dan diadili di dalam perkara ini. Oke, berarti ada disiplin yang melanggar hak asasi manusia sehingga mengakibatkan kematian dari Prada Luki Namo. Kita masih akan membahas terkait hal ini dan juga kita akan menyapa bagaimana tadi jalannya sidang bersama dengan keluarga dari almarhum Prada Luki Namo. Ada Bu Debbie di sini, tapi usai jeda ya. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Grand destinations await. Mitsubishi Destinator. Kelebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Lebih baik cukup. Cukup sesendok Sari Kurma TJ. Cukup nutrisi, cukup zat besi, cukup energi. Sari Kurma TJ untuk semua kebaikan kurma Arab. Enak, halal, yakin. Penting untuk jaga kesehatan dimulai dari sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Suplemen omega 3 esensial, mini kapsul lebih mudah ditelan. Diproduksi dengan teknologi modern. Omehar, bantu jaga kesehatan tubuh kini dan nanti. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Lagi sariawan bibir pecah-pecah. Yuk ke apotek bentar. Saya mau cari obat panas dalam. Daripada obat, mending minum madu. Madu TJ panas dalam. Kombinasi madu plus 3 herbal. Nyaman banget di tenggorokan. Madu TJ panas dalam. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Wah. Nggak takut kolesterol? Drink Benecol, plan sama buang kolesterol, makan jadi bebas po. Benecol, plan sama buang kolesterol out, makan lanjut. Eat Benecol repeat. Makanan tinggi kolesterol, gaspol. Langsung minum Benecol. Satu-satunya dengan Planstanol di Indonesia. Teruji klinis turunkan kolesterol. Makan jadi bebas, pol. Masih bergabung bersama kami perwakilan keluarga almarhum Prada Luki Namo, Kak Debbie Fatima Lim dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Mas Usman Hamid. Saya ke Kak Debbie. Kak Debbie tadi mengikuti jalannya persidangan, ada 8 saksi yang dihadirkan, diantaranya adalah 2 dokter dan juga ibu angkat dari almarhum. Apa yang Ibu pantau dari kesaksian tadi? Terima kasih Mas. Jadi dari keterangan dokter, khususnya yang perempuan itu saya agak kecewa karena keterangannya hampir tidak sesuai dengan yang Mama Iren atau ibu angkat almarhum sampaikan. Ibu dokter itu mengatakan lukanya hanya di punggung, terus di telinga tidak ada, di kepala tidak ada. Sementara yang Ibu Iren sampaikan, ada luka memar, lebam, kebiruan pada dada bagian kiri dan bagian kanan.
terus luka yang bengkak pada paha kiri kanan, pada punggung. Nah, keadaan almarhum anak kami Lucky itu pada saat tanggal 28 dia lari ke rumah mama angkatnya itu, keadaan lukanya belum separah tanggal 2. Oke, berarti Kak Debbie yang Ibu maksud bahwa ada perbedaan kesaksian ya. Menurut Anda apa yang disampaikan oleh dokter yang memeriksa almarhum Prada Lucky Namo saat itu berbeda lukanya dengan apa yang disampaikan oleh ibu angkat ya? Iya, benar sekali, Mas. Lalu jadi mama angkatnya itu mama angkatnya itu terkejut ketika dia ke rumah sakit melihat keadaan almarhum anak kami Lucky jauh berbeda pada saat tanggal 28 ke rumah mama angkat itu. Itu sudah ada banyak luka yang sangat tidak manusiawi. Kalau mau dibilang lebam memarnya tuh, aduh, kami lihat pada foto-foto almarhum itu sangat sakit, Mas. Baik Kak Debbie, tentu kita tidak ingin membuka luka yang terjadi pada almarhum Prada Lucky. Namun dalam persidangan tadi ada keterangan juga dari ibu angkat Prada Lucky begitu yang menjelaskan kekagetannya ketika melihat kondisi dari Prada Lucky Namo. Menurut Anda dari kesaksian ini apakah sudah cukup membantu untuk menguak fakta kekerasan yang terjadi pada Prada Lucky hingga mengakibatkan ia meninggal dunia? Ya, baik Mas, dari kacamata awam ya, bisa kami lihat kesaksian yang mana yang jujur, yang mana yang berkelit-kelit, atau mencoba menutupi kebenaran. Itu sangat bisa terlihat. Dan, bagian mana Ibu, Kak Debbie? Maaf saya potong. Jujur. Bagian mana yang menurut Kak Debbie yang betul-betul mengikuti persidangan ini yang berkelit-kelit seolah-olah menutup fakta? Dari dokter wanita tadi berbicara tentang lukanya yang seperti tidak terlalu parah. Baik. Tetapi dari auditor dan Bapak Hakim membaca kembali isi BAP dari dokter umum yang memberikan keterangan tentang keadaan anak Lucky. Nah, di situ kami melihat bagaimana tim auditor dan hakim cukup jujur ya. Baik Ibu, saya ke Mas Usman dulu. Mas Usman, kalau kita lihat dalam pemeriksaan saksi ini dibagi menjadi 3 kelompok, 17 terdakwa, kemudian ada 4 terdakwa dan juga 1 terdakwa yang merupakan atasan dari Prada Lucky Namo. Anda melihat kenapa akhirnya skema ini yang digunakan oleh majelis hakim? Ya, saya tidak persis mengetahuinya apa yang menjadi sebab ya, tetapi umumnya pemecahan-pemecahan perkara semacam itu malah merugikan keluarga korban. Dia akan memutus kronologi peristiwa yang selengkapnya. Bahkan dia bisa juga digunakan untuk memutus pertanggungjawaban dari orang yang paling misalnya bertanggung jawab di dalam peristiwa itu. Gitu. Nah, ini yang saya kira sangat kami khawatirkan. Dan kerap kali di dalam lingkungan kemiliteran yang disalahkan hanyalah prajurit-prajurit di tingkat bawah gitu, di tingkat bintara misalnya gitu, entah itu berpangkat prajurit 2, prajurit 1, kopral, sersan dan seterusnya. Sementara mereka yang berpangkat perwira atau perwira menengah, apalagi perwira tinggi, kerap kali mendapatkan semacam
kekebalan hukum atau semacam ketiadaan penghukuman atau impunitas. Nah, ini yang kami harapkan tidak terjadi pada perkara Pradaluki, karena ia merupakan korban dari kekejaman luar biasa di dalam lingkungan militer yang harus dikoreksi secara total. Dan Pradaluki ini harus jadi korban yang terakhir. Tidak boleh ada lagi Pradaluki berikutnya di dalam lingkungan militer. Kita harus mulai satu budaya militer yang secara internal menghormati harkat dan martabat manusia. Kalau di dalam lingkungan internal militer tidak ada penghormatan hak asasi manusia, jangan berharap bahwa tugas-tugas kemiliteran, apalagi di dalam masyarakat, bisa menghormati hak asasi manusia. Jadi harus ada koreksi total terhadap nilai-nilai kedisiplinan di dalam militer. Dan saya mendesak Majelis Hakim untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya untuk keluarga Pradaluki. Mendesak menegakkan keadilan untuk keluarga Pradaluki. Menurut Anda, adanya indikasi kekerasan yang berulang, apakah ini dapat memperberat hukuman dari dakwaan auditor? Harus digunakan untuk memperberat hukuman. Dan orang yang paling berat hukumannya justru bukan orang yang merupakan bawahan atau berpangkat rendah, melainkan orang yang berpangkat lebih tinggi. Karena ia ditugaskan dan diamanatkan dengan lebih besar, baik itu secara kepangkatan, secara penugasan, secara kedinasan, maupun juga secara moral, yang memiliki pengetahuan, memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Jadi menurut Anda secara tidak langsung yang paling bertanggung jawab dari kematian Pradaluki ini adalah atasan dari Pradaluki, satu terdakwa yang saat ini juga tengah diperiksa? Ya, terutama apabila ia memerintahkan. Setidak-tidaknya ia mengetahui perbuatan bawahannya dan tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan pencegahan maupun tidak melakukan penghukuman. Itulah yang disebut sebagai command responsibility, tanggung jawab komando. Tidak ada bawahan yang salah. Yang salah selalu atasan. Disitulah budaya militer, tanggung jawab militer seharusnya diterapkan gitu. Dan ke depan tidak boleh ada lagi disiplin-disiplin atau apapun atas nama korsa, atas nama kesatuan, atas nama nilai-nilai kedisiplinan yang mendahkan harkat dan martabat manusia. Baik, saya ke Kak Debbie sedikit saja. Tentu harapan itu harus selalu ada untuk keadilan bagi almarhum Pradaluki. Dengan jalannya sidang ini, masih adakah harapan itu? Selalu ada, Mas. Kami keluarga percaya bahwa Indonesia adalah negara yang adil dan beradab. Kami hanya mau menggugah hati nurani para pemimpin-pemimpin agar kiranya bisa memberi keadilan bagi almarhum anak kami. Kalau didengar dari penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap anak kami sangat tidak manusiawi. Bahkan ada pembiaran dari komandan pada batalion atau kompi anak kami bertugas, dan kesaksian bahwa sebelum adanya interogasi hasil bahwa anak kami bersalah, anak kami malah sudah disiksa duluan. Entah hukum apa yang dipakai untuk anak kami sehingga disiksa dulu baru ditanya. Sekali lagi kami hanya minta supaya petinggi-petinggi TNI yang tidak bisa saya sebut satu persatu, setidaknya rasa kemanusiaan, hati nurani dipakai dalam melihat kasus anak kami. Kekerasan-kekerasan yang diterima sudah melebihi daripada disiplin seorang taruna baru. Kami hanya minta jauh kami dari tempat di NTT, setidaknya bapak-bapak
di pusat bisa memberi kami keadilan supaya tidak ada lagi kasus-kasus seperti yang dialami anak kami almarhum Prada Luki, tidak ada lagi luki-luki yang lain, supaya tidak ada ketakutan terhadap TNI. Kami mohon agar oknum-oknum ini bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Baik, Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak Dewi. Kita tentu saja berharap keadilan akan terus ada untuk almarhum Prada Luki, dan jangan putus harapan begitu keluarga dalam memperjuangkan keadilan untuk Prada Luki. Terima kasih Kak Dewi Fatimah dan juga Mas Usman Hamid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi jelang tampil di laga pembuka Piala Dunia. Pemain timnas U17 Alberto Henga optimistis mampu meraih poin di laga perdana nanti malam. Presiden Prabowo Subianto menyatakan ia sepenuhnya bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wus. Presiden juga mengungkap sumber pembayaran utang Wus berasal dari efisiensi anggaran.